Jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris atau genre. Teks digolongkan menjadi berbagai jenis alias genre, sama dengan genre lagu. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Contohnya nanti kalian simak. Oke, lanjutkan nonton video ini sampai beres. Oke, yang pertama adalah narrative text. The purpose atau tujuannya adalah to entertain or to amuse the readers, atau artinya untuk menghibur pembaca. Jadi tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembacanya. Yaitu contohnya dongeng. Nah, yang berikutnya adalah recount text. To tell the reader what happened in the past through a sequence of events. Artinya untuk menceritakan pengalaman pribadi penulis atau orang lain di masa lampau. Itu yang kedua. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Simak terus. Teks yang ketiga adalah deskriptif. Tujuannya to describe a particular person, place, things, yaitu artinya suatu teks menjelaskan dan mendeskripsikan bisa suatu tempat, orang atau benda, atau sesuatu secara detail. Teks berikutnya, report, yaitu to describe the way things are such as man-made things, animals, and plants. Artinya, suatu teks menjelaskan atau melaporkan sesuatu makhluk hidup, binatang, atau tumbuhan secara luas. Oke, kita lanjut. Teks berikutnya number 5, discussion. Tujuannya adalah to discuss or compare an issue elaborated in 2 points of view before finally getting to a conclusion or recommendation. Artinya suatu teks yang membahas suatu permasalahan dari dua sudut pandang. Itu discussion text. Baiklah, teks yang nomor 6 adalah analytical exposition text, yaitu tujuannya to pursue by presenting arguments and to analyze or explain how and why. Artinya, suatu teks yang membujuk pembaca agar setuju atau sependapat dengan penulis, membahas suatu permasalahan dari satu sudut pandang saja. Berikutnya, number 7 adalah jenis teks hortatory exposition, yaitu to persuade the reader that something should or should not be the case. Artinya suatu teks yang membujuk pembaca agar setuju atau sependapat dengan penulis. Bisa juga membahas suatu masalah dari satu sudut pandang saja dan bisa memberikan saran atau rekomendasi. Tentu semua masih ingat pada video saya sebelumnya tentang exposition, di mana exposition text itu ada dua, yaitu analytical exposition dan hortatory exposition. Perbedaannya yaitu hortatory exposition membujuk pembaca agar setuju atau sependapat dengan si penulis dan membahas suatu permasalahan dari satu sudut pandang saja. Dan ada rekomendasi atau saran, sedangkan analytical exposition tidak ada sarannya atau rekomendasi. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik like, subscribe, and give comment.
Untuk selanjutnya, teks yang ke-8 adalah prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Tujuannya adalah to help readers do a task or make something. They can be a set of instruction or direction. Jadi artinya suatu teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Sering dijumpai dalam resep masakan atau buku petunjuk penggunaan alat. Jadi contohnya langkah-langkah membuat kue marmer cake disebut jenis teks prosedur. Text number 9, explanation text. To inform readers about an object with its function, processes, or how it works. Artinya suatu teks menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau menjelaskan bagaimana terjadinya sesuatu atau sebuah proses tertentu. Masih kita lanjut dengan teks number 10, news item. The purpose atau tujuannya adalah to inform the readers atau listeners atau viewers about events of the day which are newsworthy atau important. Artinya suatu teks yang menyajikan intisari berita di sebuah paragraf. Paragraf pertama menyajikan berita penting, biasanya menggunakan past tense. Text number 11, review. To criticize an event, art, products, books for readers, yaitu teks yang membahas sebuah karya, bisa produk atau acara, juga film. Text number 12, anecdote. The purpose to entertain the readers with a story, events that is actual or imaginative. Jadi artinya anekdot itu suatu cerita yang menceritakan kembali tentang kejadian atau incidents yang lucu atau ganjil. Dapat berupa kisah nyata atau fiktif. Tapi lebih detail lagi, yaitu daripada spoof. Dan anekdot memiliki penutup atau pelengkap cerita. Dan memiliki permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh. The last text number 13 yaitu spoof. Tujuannya to tell an event with a humorous twist. Artinya suatu cerita yang lucu biasanya tentang pengalaman yang berakhir lucu atau tidak disangka. Nah, itulah. Semua adalah jenis-jenis teks atau genre di dalam bahasa Inggris. Nanti akan saya berikan contoh latihan dan pertanyaan-pertanyaan sehingga kalian bisa mengerti dan memahami jenis-jenis masing-masing teks tersebut. Now please answer this following question. Okay, thanks for watching. Don't forget like, subscribe, and give comment.